Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Menaruh Rasa Aman di Tempat yang Tepat. Terambil dalam 1 Raja-Raja 20, ayatnya yang pertama sampai ke 22. Ini kisah di mana Samaria ditolong oleh Tuhan ketika Raja Aram yaitu Ben-Hadad hendak menyerang mereka. Pada waktu itu Raja Ben-Hadad yaitu Raja Aram hendak menyerang Samaria dengan bantuan raja-raja yang banyak. Maka dikatakan dalam ayatnya yang ke-16, lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari, ini adalah bangsa Israel, sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Kita bisa lihat dan belajar melalui Raja Aram di sini. Raja Aram ketika menyerang atau sedang mau berperang dengan bangsa Israel, memang kondisi Raja Aram sedang dalam masa jaya-jayanya. Bahkan dikatakan bahwa dia dibantu oleh ke-32 raja. Artinya dalam logika manusia, dia pasti menang. Sedangkan bangsa Israel tidak punya kolega, tidak punya teman, tidak punya backingan untuk membantu dia berperang. Terdapat dalam ayatnya yang ke-11 ketika Raja Israel yaitu Ahab menyampaikan pesan kepada Raja Aram, dikatakan, tetapi Raja Israel menjawab katanya, katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Itu hendak dikatakan bahwa kalau belum perang, jangan merasa sudah menang. Kira-kira seperti itu bahasanya. Jadi, posisi Raja Aram pada waktu itu, dia sangat pede sekali, percaya diri sekali pada dirinya bahwa dia akan menang karena ada banyak raja-raja yang membantu dia untuk berperang. Tapi pada kenyataannya, Aram dikalahkan dengan cara-cara yang memalukan. Bahkan, Tuhan hanya memakai sedikit orang untuk menghabiskan Raja Aram ini dan kerajaannya dan raja-raja di sekitarnya. Di sini kita bisa belajar bahwa rasa aman itu harus ditaruh di tempat yang tepat. Seringkali kita menaruh rasa aman kita di tempat yang salah. Contoh, ini bisa menjadi refleksi untuk diri kita sendiri, pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada diri kita sendiri. Saya merasa aman sekarang karena, silakan kita mengisi sendiri. Saya merasa aman sekarang karena apa? Banyak orang di luar sana hidupnya sudah nyaman dan merasa aman karena punya banyak uang. Banyak sekali orang yang bekerja, bahkan giat bekerja untuk mencari uang, untuk mendapatkan rasa aman di dalam dirinya. Sehingga dia berpikir apa? Kalau aku punya uang yang banyak, maka aman hidupku. Meskipun ada krisis atau apapun, aku tetap aman. Karena aku punya banyak sekali uang. Sehingga aku tidak berkekurangan. Dan aku tidak perlu pusing bekerja. Anak mau sekolah cukup. Istri mau belanja apa cukup. Aku pengen beli apapun cukup. Sehingga kita merasa aman. Hati-hati saudara-saudara. Jika kita menaruh rasa aman kepada sesuatu yang salah. Di tempat yang salah. Itulah letak kekacauan kita. Awal mula kehancuran kita. Seperti Raja Aram. Raja Aram menaruh rasa amannya kepada raja-raja yang membantunya. Sehingga dia berpikir, meskipun Raja Israel berperang menyerang dia, dia pasti menang. Karena ada raja-raja, bahkan ada 32 raja yang hendak membantuku. Tapi justru ketika itu Tuhan menghancurkan bangsa itu. Saudara-saudara, ketika kita menaruh rasa aman di tempat yang salah, Tuhan sangat cemburu. Bahkan dia bisa saja menghancurkan tempat yang kita anggap aman. Ketika kita merasa aman karena kita punya uang yang banyak, percayalah, Tuhan bisa mengambil itu dalam sekejap mata dan hilang. Maka kita akan menjadi orang yang paling miskin bahkan. Apa artinya kita tidak boleh bekerja dan menjadi kaya? Oh, sangat boleh. Tapi kita perlu motivasi yang benar dalam mencari uang. Bekerjalah dengan segiat mungkin, carilah uang segiat mungkin. Dengan motivasi, aku ingin mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan kepadaku. Dan aku ingin membuat Tuhan bahagia. Tapi kalau kita atau tujuan kita bekerja dengan giat untuk menaruh rasa aman kita di uang kita, maka Tuhan tidak akan segan-segan untuk mengambil itu dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengandalkan Dia lagi. Taruhlah rasa aman
pada Tuhan. Itulah tempat yang paling tepat. Jadi, marilah kita bisa menjawab pertanyaan tadi dengan saya merasa aman karena saya punya Tuhan yang hebat. Saya akan merasa aman karena saya punya Tuhan yang setia. Saya merasa aman karena saya menjadi sahabat Tuhan. Sehingga saya tidak akan pernah ditinggal sendiri. Walaupun ada badai datang, walaupun semua hilang, saya merasa aman karena Tuhan yang setia itu selalu beserta saya. Tuhan Yesus memberkati.